Ya, yang pasti kan pembiayaannya pasti semua dari pemerintah daerah, termasuk juga nanti ada bantuan mungkin supporting dari pemerintah pusat, begitu. Yang pasti memang lebih banyaknya dari kita. Terus yang kedua, memang kita selama ini memang membina paguyuban itu. Sahabat, selamat datang di Tarakan Is My City Podcast bersama saya Ray Cendana, dan senang sekali saya nggak sendirian karena sudah ada Wali Kota Tarakan, Bapak Hairul. Apa kabar Bapak? Kabar baik, alhamdulillah Mbak Ray. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita melakukan podcast semua sudah di swab, jadi sudah dinyatakan negatif dan waktunya untuk copot masker dulu. Oke, cek. Aman nih. Kalau bicara tentang budaya Indonesia kan banyak banget ya, Bapak ya. Kalau untuk makanannya juga beragam di setiap daerah gitu kan. Pasti kalau ke suatu daerah yang Ray datengin tuh yang diincar pertama kali pasti adalah makanan. Dan Tarakan terkenal sekali dengan seafoodnya gitu ya Pak ya. Dan ini menjadi masuk ke budayaan di Kota Tarakan ya. Nah, ngomongin tentang kebudayaan nih Pak Hairul. Pekan Kebudayaan Daerah 2022 di Kota Tarakan. Nah, ini bisa dijelasin seperti apa sih Pak? Ya, jadi Pekan Kebudayaan Daerah sebenarnya adalah agenda tahunan juga, rutin tahunan dari pemerintah kota. Cuman memang selama 2 tahun pasca pandemi COVID-19 ini, kegiatan ini kan kita tunda ya pelaksanaannya, sehingga selama 2 tahun tidak ada kegiatan Pekan Budaya ini. Baru tahun ini kita laksanakan lagi kembali, seperti itu. Nah, memang Pekan Budaya ini adalah sebenarnya ruang atau wadah yang kita siapkan untuk seluruh suku yang ada di Tarakan ya. Karena Tarakan kan tadi adalah daerah yang sangat majemuk gitu, jadi sukunya hampir lengkap juga di sana dari Indonesia lah, jadi miniatur Indonesia. Sehingga kita siapkan wadah ini untuk mereka berekspresi baik mengenai seni budayanya, termasuk juga dari makanan masing-masing daerah yang mereka punyai, termasuk juga mungkin ada olahraga tradisional ya, yang juga bisa ditampilkan pada Pekan Budaya Daerah itu. Jadi apa nih Pak yang paling membedakan Pekan Kebudayaan Daerah 2022 sama yang sebelumnya? Ya, bedanya tahun ini kita laksanakan lebih lama. Ya, jadi lebih lama karena kalau dulu kan paling kita laksanakan sehari 1 sampai 3 hari begitu ya. Sekarang ini kan sampai 1 minggu dengan rangkaian kegiatan yang begitu banyak, dan juga jenis kegiatan yang kita lakukan juga lebih banyak lagi tentunya. Sehingga harapannya bahwa lebih lama itu tentu harapan kita bahwa benar-benar bisa dimanfaatkan oleh paguyuban yang ada di Tarakan ini untuk mengekspresikan masing-masing seni budaya masing-masing, dan juga mungkin menampilkan berbagai atraksi olahraga tradisional dan juga kuliner tradisional di masing-masing daerah yang selama ini mereka udah punyai begitu. Nah paguyubannya apa aja Pak? Di Tarakan kan hampir lengkap ya. Jadi yang pertama memang dari ya suku asli Tidung itu ya. Lalu ada juga dari Jawa, yang Papua, dari Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Utara. Banyak lah semua, pokoknya lengkap kayaknya kan di Tarakan itu. Sehingga memang harapan kita dengan demikian mereka bisa berbaur di dalam satu arena itu. Harapannya saling kenal mengenal lah begitu ya. Dan tentu kita berharap akan muncul, kalau saling kenal mengenal, saling memahami, harapan kita toleransinya juga akan semakin lebih tinggi lah di antara sesama suku di Tarakan itu. Dari yang awalnya 1 sampai dengan 3 hari ini Pekan Kebudayaan Daerahnya, sekarang sudah nambah jadi 7 hari. Keputusannya itu gimana Pak? Kok bisa nambah sampai seminggu gitu loh? Iya, karena kita lihat memang ke permintaan ya, animo dari masyarakat begitu yang begitu besar. Termasuk juga yang pada saat pelaksanaan kegiatan sebelumnya kan kita juga belum bisa memenuhi banyak permintaan yang lain, termasuk juga dari pemudanya juga, dari generasi muda ingin juga tampil begitu ya. Tentu waktu 3 hari tidak cukup dengan begitu banyaknya suku yang ada di Tarakan yang kesemuanya mau mengekspresikan lah semua kebudayaan dari masing-masing daerah.
Sehingga pertimbangan itulah yang membuat kita mengambil keputusan untuk memperpanjang. Ya. Nah, lagian juga memang kerinduan selama 2 tahun tidak ada kegiatan kolosal ini, itu juga yang mendorong kita membuat lebih panjang, lebih besar begitu. Sehingga harapannya mudah-mudahan tujuan untuk tadi salah satu bahwa sebagai wadah untuk ekspresi masing-masing suku untuk menampilkan budaya daerahnya masing-masing, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Itu harapan kami seperti itu. Jadi rangkaiannya seperti apa dari hari pertama sampai ke-7, Pak? Hari pertama yang pasti pembukaan ya. Kita rencanakan tanggal 1 itu pembukaan, lalu hari kedua itu ada penampilan masa kuliner begitu ya. Lalu hari ketiga ada 45 itu ada pentas seni. Ya, dan terus malamnya pentas rakyat begitu ya. Jadi hiburan rakyat. Dan setelah itu disambung dengan Irau Tengkayu. Ya, jadi nyambung nih. Ya, setelah ini nanti nyambung dengan Irau Tengkayu begitu. Oke. Nah, saya penasaran nih, Bapak mentas juga nggak, Pak? Bapak perform apa nih? Iya, yang pasti mentas sambutan begitu ya. Iya, betul. Tapi selain itu apa aja, Pak? Biasanya begini, seperti saja kalau di tari kolosal itu pasti juga semua yang hadir itu juga ikut mentas tuh, dipanggilin untuk hadir ikut nari juga, ya dipandu oleh para penari-penari yang ada itulah. Ya saya kira semua nanti yang hadir juga pasti akan terlibat di dalam proses ini. Jadi nggak perlu nyiapin pentas sendiri, nanti disiapin sama mereka gitu ya. Diajakin sama mereka. Nah itu kalau semua suku ngajakin turunnya, ya lumayan lah saya pikir itu kalau semuanya minta turun, lumayan saya pikir bisa ini ya. Apalagi misalnya kalau nanti Sunda, Jamping, Jaipongan, lumayan itu. Lumayan ya Pak, kardio lumayan, ya Pak? Lumayan berkeringat maksud saya. Jadi saya kira mudah-mudahan sih tujuan awalnya tadi ya di samping untuk melestarikan budaya juga untuk tadi dalam rangka membuka ruang komunikasi antar suku ya. Okay. Sehingga ya gambaran tadi Bhinneka Tunggal Ika ini benar-benar bisa tercapai walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Benar. Ya. Apa pentas seni yang paling ditunggu-tunggu sama masyarakat Tarakan? Yang pastinya sih ya pentas seni lokal ya, orang Tidung lah pasti itu, karena memang juga cukup banyak mereka tariannya juga, seperti juga ada semacam kalau apa ya, sandiwara begitu, ada ya banyak saya kira yang bisa ditampilkan di area itu. Yang pasti sih kalau orang-orang itu memang biasanya nunggunya ya ini. Yang kedua kalau mohon maaf kalau orang Jawa pasti nunggunya reok, biasanya begitu ya. Saya kira cukup banyak ya, memang paguyuban reok juga banyak di Tarakan. Ada beberapa paguyuban begitu, komunitas reok kalau di Tarakan itu. Apalagi setelah adanya ya klaim ya, itu jadi bersemangat kayaknya untuk supaya terus tampil supaya itu tidak diklaim orang lain begitu. Ya, benar. Nah, peran pemerintah Kota Tarakan untuk Pekan Kebudayaan Daerah 2022 ini sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, yang pasti kan pembiayaannya pasti semua dari pemerintah daerah, termasuk juga nanti ada bantuan mungkin supporting dari pemerintah pusat, begitu. Yang pasti memang lebih banyaknya dari kita. Terus yang kedua memang kita selama ini memang membina paguyuban itu, termasuk juga kelompok-kelompok seni mereka itu. Jadi kita supporting juga ya. Seperti saya cerita sebelumnya, mungkin kita juga ada memberikan bantuan peralatan ya begitu ya. Kadang-kadang juga kalau lagi ini juga ada bantuan kegiatan selama ini. Sebelum Pekan Kebudayaan kita pun juga sudah membina paguyuban ini secara intens juga ya. Dan puncaknya ya pada Pekan Kebudayaan itulah mereka tampil semua seperti itu. Ya. Jadi Pekan Kebudayaan Daerah 2022 ini memang sudah vakum selama 2 tahun gitu ya Pak? Iya, karena COVID ya. Masih ingat nggak Pak, 2 tahun yang lalu itu yang datang berapa banyak Pak? Karena waktu itu juga 2019 itu memang kan begini ya, jadi saya menjabat itu di tahun 2019, proses pada saat itu anggaran kan sudah tersusun ya, sehingga kita melaksanakannya memang ya dengan anggaran yang tersedia tentu nggak bisa cukup besar. Jadi kita juga laksanakannya pada saat itu sehingga di Balai Adat pada saat itu. Secara ini mungkin ya ribuan juga ada, tapi memang
tidak sebesar yang kita rencanakan saat ini. Gitu. Rencana kita memang kita buat secara kolosal. Ya mudah-mudahan pengunjungnya lebih banyak lah. Target kita mungkin bisa juga sampai ya 10 ribuan, 7.500 begitu minimal dari domestik itu. Nah ini ada tagline ya Pak ya, kearifan lokal untuk hidup berkelanjutan. Iya. Nah maksudnya atau maknanya dari tagline tersebut apa Pak? Iya, jadi harapan kita kan sebenarnya bahwa dengan kegiatan yang kita laksanakan ini bisa juga menggerakkan ekonomi budaya begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar hanya penampilan juga, tetapi budaya ini juga bisa menggerakkan ekonomi begitu. Jadi itulah hidup berkelanjutan maksudnya, supaya jangan sampai karena memang ya secara apapun kalau tidak ada pembinaan, tidak ada kegiatan ya otomatis mereka juga biasanya akan vakum. Ya, oleh karena itu harapan kita bahwa kegiatan yang kita laksanakan ini juga akan menggerakkan ekonomi budaya itu. Itu yang kita harapkan sehingga kebudayaan ini tetap berkelanjutan, tetap berkesinambungan, tetap bisa eksis seperti itulah dari waktu ke waktu. Itu harapan kita. Itu makanya kita pilih tagline tadi itu. Tagline-nya adalah kearifan lokal untuk hidup berkelanjutan. Harapannya pasti adalah mudah-mudahan yang datang banyak. Gak cuma dari warga lokal aja, tapi kalau bisa sih warga asing. Nah, pasti butuh promo dong Pak. Promo-promonya yang sudah dilakukan sama pemerintah Kota Tarakan sejauh ini seperti apa Pak? Yang pertama karena ini kita konekkan dengan Kementerian Pariwisata. Jadi ya saat ini pun sudah mulai dipromosikan juga oleh Kementerian Pariwisata ke berbagai daerah, termasuk juga ke luar negeri tentunya melalui media mereka. Termasuk juga upaya kita secara lokal, dari kita sendiri pun juga sudah bekerja sama dengan beberapa media nasional juga ya untuk mempromosikan ini event-event yang kita kerjakan di Tarakan. Jadi termasuk juga Pekan Budaya ini. Jadi mudah-mudahan ya dengan promo yang kita lakukan, karena apalagi dengan media yang ada sekarang dengan digital ini kan seluruh dunia kan bisa baca ya. Betul. Ya mudah-mudahan sih saya kira dengan demikian harapan kita juga akan mengundang wisatawan mancanegara seperti itu. Tadi Bapak sempat bilang kalau generasi muda itu pengen tampil juga gitu ya di Pekan Kebudayaan daerah ini. Nah mereka tuh biasanya kalau tampil atau kemarin sempat bilang gitu ya sama Bapak pengen tampil, itu nampilin apa Pak? Lebih kepada biasanya tarian juga ya, termasuk juga permainan-permainan itu, olahraga tradisional kan mereka juga biasa ini menampilkan olahraga tradisional kebanyakan itu. Yang selama ini memang kalau yang sebelumnya kan memang kita belum akomodir secara cukup baik begitu. Nah pada event kali ini, pada tahun ini harapan kita bahwa keinginan besar dari anak-anak muda ini bisa terpenuhi juga di area ini. Sehingga areanya pun yang kita siapkan juga lebih luas begitu ya. Kita rencanakan kan di Taman Berkampung yang areanya lebih luas. Terus memang di tempat pusat kegiatan masyarakat juga yang tiap harinya juga ramai biasanya. Tentu pengunjungnya akan lebih banyak. Jadi lebih terbuka begitu. Kalau dulu kan agak sedikit eksklusif ya, karena di balai adat begitu. Orang kadang-kadang mau masuk takut-takut juga di balai-balai adat begitu. Takut melanggar adat begitu kan. Sekarang kita lagi buka, jadi caranya di ruang yang lebih terbuka, lebih lebar begitu, dan tentu lebih familiar lah buat masyarakat begitu. Sehingga harapan kita tentu ini akan mengundang lebih banyak penonton, banyak pengunjung. Ya harapan kita juga mudah-mudahan juga dari mancanegara juga bisa hadir. Begitu. Banyak yang datang, banyak yang makan, banyak yang minum, otomatis kan UMKM juga bergerak di situ ya Pak? Itulah yang kita sebut tadi menggerakkan juga ekonomi budaya itu. Ya. Jadi harapannya seperti itu, budaya bisa menggerakkan ekonomi, demikian sebaliknya ekonomi bisa menggerakkan budaya. Jadi peran UMKM untuk Pekan Kebudayaan Daerah 2022 ini seperti apa? Jadi gini, wisata ataupun budaya dengan UMKM itu kalau ibarat kita sekarang kan seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan ya. Jadi dua ini selalu bergandengan ya. Kalau ada kegiatan wisata biasanya ada UMKM. Kalau ada UMKM biasanya juga ikut juga mengenai promosi wisata. Jadi dua-duanya saya kira berjalan. Harapan kita juga nanti seperti itu. Dengan adanya kegiatan Pekan Budaya ini juga akan menggerakkan UMKM secara baik ya. Ada multiplier effect begitu. Nah, tentunya pemerintah Kota Tarakan akan memberikan apresiasi untuk warga ataupun paguyuban yang punya penampilan terbaik gitu ya Pak ya. Nah, apresiasinya yang sudah disiapkan apa Pak? Ya, nanti akan ada penilaian rahasia lah nanti disampaikan. Nanti kalau dibuka nggak surprise. Jadi saya kira nanti ada penilaian sama juga
apa namanya pawai segala pasti ada penilaian yang terbaik begitu, dan biasanya selalu ada apresiasi dari kita, dari pemerintah, yang khususnya dari panitia begitu. Oke. Nah, sejauh ini harapan Bapak beserta pemerintah Kota Tarakan untuk Pekan Kebudayaan Daerah 2022 gimana? Ya, harapan kita mudah-mudahan bisa lebih meriah, bisa mendatangkan lebih banyak penonton, pengunjung. Yang kedua tentu akan bisa lebih menggerakkan ekonomi kerakyatan kita, ya, khususnya UMKM kita. Dan tentu ini juga akan menjadi harapannya juga akan menjadi penyemangat buat para budayawan kita, paguyuban-paguyuban kita untuk terus membina kebudayaan masing-masing supaya tetap eksis. Itu harapannya seperti itu. Karena tentu kalau ini ramai ditonton orang, mereka juga pasti semangat lah, semangat untuk latihan, semangat untuk memperbaiki lagi dari tahun ke tahun seperti itu. Tadi sempat ngobrol di belakang kalau persiapannya itu untuk tarian aja 3 bulan gitu ya Pak ya? Oh ya. Anak-anak sekolah gitu sampai 3 bulan. Nah itu gimana Pak sekolahnya Pak? Ya biasanya mereka kan sore setelah selesai jam belajar mereka, sore selesai pulang sekolah dan hari libur ya. Jadi memang tidak mengganggu, sekolahnya juga tetap berjalan, kegiatan juga tetap berjalan. Karena memang itu memang relatif bukan penari asli, jadi betul-betul baru dilatih kan, sehingga memang butuh waktu. Jadi bukan penari yang dari sanggar begitu, ya memang anak-anak sekolah yang dilatih. Dan tapi saya kira selama ini yang sudah berjalan sih nggak ada masalah, itu udah berjalan, udah saya kira dengan pelatih yang ada Pak Dato itu, Pak Dato Norbek biasa udah jalan bagus lah. Oke. Masih ingat nggak Pak total ada berapa peserta yang udah terdaftar Pak? Yang mana? Untuk apa? Untuk Pekan Kebudayaan Daerah ini? Belum tahu deh kita. Tapi saya biasanya sih begini. Kalau Pekan Kebudayaan ini pasti seluruh paguyuban pasti ikut. Iya. Ya, pasti ikut semua. Dan masing-masing paguyuban itu nanti kan ada lagi mereka nampilkan kulinernya, nampilkan keseniannya. Jadi satu paguyuban itu aja banyak kegiatan yang mereka bisa ikuti. Sehingga totalnya saya kira kegiatannya banyak banget di situ. Nah kalau paguyuban di Tarakan hampir semua suku ada. Pokoknya mulai dari Sumatera sampai ke Irian tuh ada paguyubannya di Tarakan. Sehingga biasanya mereka, bahkan di satu paguyuban tuh biasanya ada lagi paguyuban-paguyuban kecil. Setahu saya mereka kalau ada event begini pasti ikut. Bersemangat mereka untuk ikut. Karena ya itu tadi kesempatan untuk berekspresi, kesempatan untuk menampilkan budaya masing-masing. Kan waktunya setahun sekali, kalau mereka ikut sayang banget begitu. Betul. Dan ditambah lagi pemerintah Kota Tarakan juga mendukung semuanya ya Pak ya? Ya. Tentang kebudayaan ini supaya tetap lestari gitu ya Pak? Iya, seperti itu. Jadi gimana Pak caranya untuk tetap komitmen untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Kota Tarakan? Iya, saya kira komitmen kita selama ini memang tadi masalah pembinaan secara perpaguyuban itu sudah selama ini kita lakukan dengan baik. Ada kegiatan-kegiatan, pertemuan-pertemuan juga dengan para paguyuban itu. Yang kedua juga kita ya kadang-kadang supporting juga peralatan begitu ya untuk budaya itu. Bantuan lah, namanya hibah, bansos biasanya. Lalu ada juga kadang-kadang kita juga nyuplai anggaran juga ya. Ya tergantung kita lihat kebutuhannya. Dan biasanya mereka ngajukan proposal lah biasanya. Nanti kita lihat kemampuan keuangan, tetapi biasanya setiap tahun pasti ada kami bantu. Memang nggak bisa bersamaan semua, biasanya gantian. Jadi gantian, tetapi selama ini sudah berjalan dan saya kira yaitu bagian dukungan, dan biasanya memang yang terbesar ya dari mereka sendiri, swadaya mereka, dari paguyuban masing-masing biasanya itu sudah punya upaya-upaya sendiri untuk bagaimana melestarikan budaya mereka seperti itu. Yang paling banyak di-request gitu sama paguyuban, di-request sama pemerintah Kota Tarakan gitu, seperti apa? Yang paling banyak ada di proposal gitu Pak, selain anggaran ya Pak? Biasanya sih peralatan ya. Peralatan ya. Biasanya kan mereka misalnya contoh untuk alat kesenian kan biasanya juga mau beli, biasanya mereka juga butuh supporting dari kita. Ya semampu kita bisa bantu, kita bantu. Karena kita juga pasti kemampuan keuangan daerah kan nggak bisa memenuhi semua ya. Nah seperti itu. Yang setahu saya ya biasanya si anggaran untuk seperti itu yang paling banyak. Bantuan peralatan yang mereka lebih banyak butuhkan untuk latihan, untuk bermain. Karena ya kadang-kadang kan untuk membeli peralatan ini kan juga cukup besar. Iya, benar.
kesenian itu. Ini mumpung banyak yang nonton dan saya yakin banget generasi muda juga pada nonton. Menurut Bapak, gimana sih cara untuk melestarikan kebudayaan, Pak? Saya kira harus ditanamkan mulai dari dini ya, dari kecil. Ya memang saya kira tugas dari masing-masing paguyuban yang ada di daerah, karena tentu jauh dari asal begitu ya. Ya tentu para tetuanya itu, para tokohnya lah yang saya kira memang yang harus terus menanamkan kepada generasi berikutnya. Itu tanggung jawab mereka. Pemerintah membina secara keseluruhan ya, mensupport bagaimana mereka tetap bisa eksis masing-masing gitu. Karena ya seperti tadi, kalau memang para tetuanya tidak mewariskan ke bawah ke generasi muda, lama-lama mereka udah hilang, udah nggak ada lagi saya kira yang membenari maunya. Dia kan mungkin joget kali ya. Termasuk bahasa misalnya. Bahasa kan kalau nggak dicontohin dari orang tuanya, dari tokohnya pasti hilang juga, karena kita bahasa pergaulan kita kan sehari-hari kan bukan lagi bahasa daerah, bahasa pergaulan kita kan bahasa Indonesia begitu ya. Tetapi itu jangan sampai itu hilang menurut saya, identitas. Tapi bukan untuk menonjolkan kedaerahan. Ini kan warisan budaya kita yang warisan budaya tak benda ini kan yang sekarang tuh banyak yang hilang. Betul. Ya. Sehingga padahal itu adalah kekayaan Indonesia. Kekayaan Indonesia. Termasuk bahasa-bahasa kan begitu banyak. Tetapi udah mulai banyak yang hilang. Ada udah mulai, karena generasi berikutnya sudah tidak mau mempelajari bahasa itu. Pertama mungkin karena memang tidak ada yang ngajarin. Yang kedua mungkin gengsi kali ya. Padahal sebenarnya itu nggak perlu gengsi, karena ini adalah warisan. Seperti saya, walaupun saya merantau, orang tua saya merantau, tetapi warisan bahasa Bugis itu masih saya tahu. Termasuk budaya yang lain, misalnya kesenian. Kalau nggak diajar ke generasi muda, pasti mereka nggak tahu. Betul. Sehingga saya kira untuk mewariskan ini, tugas utama dan yang pertama yang bertanggung jawab adalah para tokoh, saya kira. Tokoh, para orang tua yang mungkin jauh dari daerah asal. Ya. Nah, pemerintah dalam hal ini mensupport, ya, mensupport dalam berbagai hal, ya, termasuk kebijakan. Ya. Karena kalau kami kan kebijakannya ya semua budaya harus tumbuh lah begitu. Walaupun tentu bahwa penghargaan khusus kepada budaya lokal itu tetap ada. Karena kita filosofinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kan begitu. Tapi tidak berarti bahwa budaya lain nggak boleh tumbuh. Dan tentu ya kalau lagi banyak uang ya bisa juga supporting dalam bentuk anggaran begitu ya. Jadi saya kira itulah yang sudah kita lakukan selama ini, tetapi saya kira bahwa situasi atau kondisi yang kita ciptakan yang bisa membuat seluruh budaya itu merasa nyaman untuk tumbuh, ya itu sangat tergantung dari pemerintah daerahnya. Dan itu yang sudah kami lakukan selama ini, sehingga ya pemerintah kan mengatur nih seperti lalu lintas supaya jangan tabrakan di bawah begitu ya. Karena biasanya sih memang ego suku pasti muncul. Wah, merasa paling, semua kan merasa paling hebat kan. Nah, itu yang kita jaga, bahwa kita ini semua sama, bersaudara, ya, sebangsa dan setanah air begitu. Harus juga yang pendatang harus menghargai orang lokal, karena ya itu tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Hairul untuk tema hari ini. Menarik sekali ya, Pekan Kebudayaan Daerah 2022, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa melestarikan kebudayaan itu sangat penting sekali ya kan. Menghargai warga lokal pun juga sangat penting. Jadi ini untuk generasi muda yang nonton menarik sekali. Harus diterapkan ya Pak ya, di kehidupan pastinya ya, di rumah maupun di luar rumah. Oke, terima kasih Bapak Hairul untuk kali ini, obrolannya sangat menarik banget, dan mudah-mudahan untuk generasi muda yang menyaksikan podcast kali ini bisa bermanfaat semua pesan yang sudah disampaikan sama Bapak Hairul. Jangan lupa untuk follow Instagram @humas_tarakan, atau di Facebooknya jangan lupa juga di humas_tarakan. Kalau gitu Rai Cendana pamit, sampai jumpa lagi di Tarakan is My City Podcast. Dadah!